Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman sekalian. Kita berjumpa lagi di video pembelajaran Hackathon UKD 2020. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu branching atau percabangan. Ini ada analoginya. Analogi percabangan atau branching dalam Python itu sama seperti analogi pohon, di mana ada satu batang yang besar, dan batang besar itu bisa memiliki cabang-cabang lainnya dinamakan dahan. Terus di dahan itu juga apakah bisa bercabang lagi? Bisa, namanya kan ranting ya kan. Terus apakah ranting itu bisa bercabang lagi? Bisa. Ada ranting kecil-kecil lagi itu namanya lah. Di percabangan itu sama seperti namanya dalam apa ya? Namanya sendiri itu sama seperti kayak percabangan di pohon gitu kan. Pada pohon. Jadi branching atau percabangan itu adalah suatu keputusan di mana apakah blok kode ini akan dijalankan atau tidak. Yang dimana keputusan itu pasti memiliki suatu kondisi ya kan. Ada kondisi tertentu di mana ini akan dijalankan atau tidak. Di statement yang digunakan atau kata kunci ya kan di dalam percabangan itu ada 3 di Python. Ada if, elif, else. Di mana if itu sebagai pembuka suatu percabangan ya kan. Elif sama else itu tidak akan bisa digunakan kalau nggak ada if, gitu kan. Jadi if di sini itu paling penting di dalam percabangan itu. Lalu if di sini akan dieksekusi ya kan, kode di bawah if di sini akan dieksekusi jika kondisi if ini akan terpenuhi. Jika returnnya true, ya kondisi if akan terpenuhi. Lalu next ada elif juga, di mana singkatan elif itu else if, di mana percabangan lain selain if, di mana selain if maksudnya dalam satu code itu di mana kondisi if itu jika tidak terpenuhi akan mengecek else elif gitu kan. Elif terus dicek lagi juga apakah kondisi elif ini sendiri terpenuhi atau tidak. Kalau enggak berarti enggak akan dijalankan, tapi kalau terpenuhi maka akan dijalankan. Lalu ada yang terakhir itu else, di mana else ini sendiri paling khusus ya. Di mana if sama elif itu harus memiliki sebuah kondisi, sedangkan else itu tidak. Jadi else itu cuma else gitu aja, gak ada kondisinya, udah selesai kodenya. Nah, else itu gunanya buat apa sih? Jadi jika misalnya kalian punya suatu kondisi ya kan, terus kemungkinannya cuma 2, kondisi itu benar atau kondisi itu salah. Kalian bisa pakai else gitu kan, karena kalau itu benar, pasti akan dijalankan di if. Tapi kalau salah, apapun salahnya itu kan, kalian nggak tahu salahnya mau apa aja kan. Itu kalian bisa pakai else gitu. Oke, kita lihat contohnya langsung aja deh. Kalian buka idle gitu, kalian masing-masing, lalu kalian pilih new file. Ini sebagai text editornya lebih lebih simple, lebih enak maksudnya untuk coding. Lalu kalian yang pertama kalian lakukan bisa kalian lakukan pertama atau bisa kalian lakukan di akhir juga, nggak masalah juga sih. Cuman kita save dulu aja ya. Save dulu, kita save di desktop aja deh. Kita coba branching, kita kasih nama branching. Oke, udah jalan. Lalu kita code. Kita mau branch, misalnya kita punya kondisi X itu sama dengan 2. Y sama dengan 3. Lalu misalnya Z sama dengan 5. Misalnya gini ya. Lalu kita punya branching sekarang. Kita mau akan mencoba kondisi if A ya kan sama dengan if X lebih dari Y kan. Jadi if kondisi apa gitu misalkan harus diakhiri dengan kolon atau titik 2. Jalankan kodenya. Lalu jangan lupa ada tab tabulasi ya kan, dimana di dalam Python itu tabulasi itu sangat penting. Jadi untuk mengindikasikan bahwa code di bawah dengan tabulasi ini misalkan ini ASD ini tuh merupakan bagian dari if X kurang dari Y. Oke, ini abaikan aja ini. Kita buat kondisi misalkan kalau X-nya kurang dari Y, kita coba print. Kita coba print X kurang dari Y. Oke. Terus kita coba run.
Jawabannya X kurang dari Y. Jadi kondisi yang ini kan, X kurang dari Y itu true kan ya. Jadi otomatis if ini akan dijalankan, kode blok di bawah if ini akan dijalankan. Tuh. Kita coba yang lain lagi deh. Misalnya kita ganti ini jadi lebih besar deh. Apakah bakal dijalankan? Nah, outputnya kosong ya kan di sini. Gak ada error, Berarti kodenya dijalankan, tapi gak ada outputnya. Kenapa? Karena kondisi if-nya di sini salah. Dan kondisi if di sini salah. Yang benar itu lebih dari, kurang dari, bukan lebih dari kan. Caranya kalau misalnya kita mau keluarin output itu bisa beberapa cara ya. Kita coba pakai elif dulu ya. Elif x kurang dari y. Sorry, x kurang dari y ya benar. X kurang dari y. Ini kita coba printnya. Elif juga sama ya, harus ditutup dengan titik 2 juga ya. Sama tabulasi juga penting. X kurang dari y. Misalkan kita print. Oh, sorry. X kurang dari y. Ini kita ganti ya, soalnya ini tadi udah lebih ya kan, lebih. Terus kita coba print, hasilnya X kurang dari Y. Karena kita cek pertama untuk alurnya ya, kita troubleshooting dulu. Pertama kita cek if-nya itu benar apa enggak kondisinya. X lebih besar dari Y. X-nya itu 2, Y-nya itu 3. Salah kan ya, lebih kecil. Maka if gak dijalankan. Terus kita cek di bawahnya. Ada elif di sini. Terus elif kondisinya X kurang dari Y. Apakah benar 2 kurang dari 3? True, benar ya kan. Maka kode elif dijalankan. Lalu kita coba lagi misalnya untuk memperjelas ya. Misalnya kita ada lagi elif. Ini elif lagi, ini X kurang dari Z. Beda kan ya ini. X kurang dari Z. Misal kita print X kurang dari Z. Kira-kira nih ya kan, kira-kira. Jadi kan udah ada penjelasannya kan. Kalau if-nya bener, if-nya dijalanin. Kalau kodenya seperti ini, outputnya ada berapa? X kurang dari Z bener kan ya? 2 kurang dari 5. Berarti dijalanin dong. Logikanya awalnya gitu kan. Kita coba run. Di sini outputnya ada sedikit perbedaan dari yang kita inginkan ya kan. Kita mau X kurang dari Z itu bener. 2 kurang dari 3. Kurang dari 5, sorry. Tapi kok di sini salah ya? Di sini nggak ditampilin gitu kan. Nanti ada yang salah di kode kita. Balik lagi ke awal dan penjelasan tambahan sepertinya sih. Jadi kalau misalnya kita pakai elif di sini kan, itu kan mengikuti if ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu kode blok elif yang dieksekusi, ya di bawah-bawahnya itu misalnya ada banyak elif lagi nih. Misalnya elifnya ada banyak banget. Sorry. Elif ini ada elif lagi nih. Elif yang ini semua kalau misalnya baris 7 elif yang X kurang dari Y ini udah bener. Dari baris 9 sampai baris 15 ini gak akan dijalanin. Jadi kayak diabaikan aja. Karena udah dijalanin ya atas. Kalau misalnya kalian mau jalanin juga, kalian bisa pakai if. If aja gitu kan. Karena kalau pakai if aja ini setiap kali if itu pasti dicek. Gitu kan. If itu pasti dicek. Tapi kalau elif belum tentu dicek kalau di atasnya itu udah bener. Elifnya bawah-bawah gak bakal dicek. Jadi itu perbedaannya. Kalau misalnya kita run yang ini, outputnya ada ya, X kurang dari Z. Karena kita pakai if tadi ya. Tapi kalau misalnya lagi nih, else. Misalnya ini kondisinya, kita ganti semua ya. X-nya lebih besar dari Y. Ini X lebih besar dari Y. Lebih besar dari Z. Sorry, ini kok gini sih. Besar dari Z. Ini elif juga. Terus ini sama dengan aja deh. Biar beda ya. Di else-nya print X kurang dari Z, Y dan Z.
Kita modif ini dulu. Oh, X lebih besar Y, salah. X lebih... Ini delete aja deh. Gini. Jadi kita masuk ke logika codingan ini ya. Logika coding ini dimana kita akan mengecek apakah yang pertama if dulu ya, maksudnya if itu pengecekan X lebih besar dari Y. Jawabannya salah ya, X-nya 2, Y-nya 5. Y-nya 3, sorry. Lalu pengecekan elif di mana X-nya lebih besar dari Y, X-nya 2, Z-nya 5. Itu kan salah ya kan? Berarti nggak dilakuin juga. Lalu di sini berarti salah semua kan, kode di atas nggak dijalani ya. Terus di sini ada else, di mana else tersendiri itu nggak punya parameter apa-apa kan ini. Tapi coba kita run, hasilnya X kurang dari Y dan Z. Di mana else sendiri itu bekerja kalau kondisi di atasnya itu nggak dilakuin. Jadi misalnya ini semua, misalnya ini ada elif apapun ini ya. Elif di sini ada elif lagi ini kan. L sendiri itu pasti akan dijalankan jika kondisi di atasnya itu salah semua. Di else itu nggak perlu parameter karena udah tahu gitu kondisi di atas itu salah. Jadi jalan lain selain yang kondisi di atas pasti aku gitu kan. Kondisi yang bener itu pasti aku gitu kan. Jadi else itu pasti akan dijalankan kalau yang di atas ini salah semua. Tapi kalau misalnya di atasnya ada yang bener gitu kan. Misalnya kita ganti lagi nih X kurang dari Y. Oke, X lebih dari Y, sorry. Ini kan belum tak ganti ya tadi. Jadi pasti akan else-nya nggak akan dijalanin maksudnya. Jadi yang dijalanin cuma if, karena X kurang dari Y itu bener ya kan. Terus outputnya X lebih dari Y. Ini outputnya yang ini ya, yang kita tulis tadi nih. Jadi seperti itu untuk percabangan ya. Logikanya seperti itu. Apakah misalnya bisa kita pakai operator yang lain? Kita tadi di video sebelumnya sudah mempelajari operator ya kan. Ada banyak. Bisa banget, bahkan seringnya pakai kan. N, misalnya kita pakai N, X kurang dari Y dan X sama dengan Y. Oke, kita ganti aja deh. Misalnya gini. Kita pakai variable input. Kita mempelajari variable inputnya X sama dengan integer input. Masukkan X. Kita bisa pakai ini untuk variable input ya kan. Variable input kita bisa memasukkan kata kunci ini satu nih, input. Lalu kita kasih integer untuk mendefinisikan bahwa input yang kita masukkan itu nanti akan diubah datanya menjadi sebuah integer atau bilangan bulat. Angka bilangan bulat. Kita coba Y. Ada cara lain lagi sih sebenarnya. Tinggal kita bilang input. X, Y sama dengan ya. Kita bisa print misalkan. Print. Masukkan Y. Ini cara yang lain ya kalau untuk masukkan variable input tuh ada beberapa cara sih. Misalnya kita print dulu nih arahan ya kan untuk user, print. Terus kita coba Y sama dengan variable-nya gitu. Integer input. Sorry ini salah kurung. Input. Ya kayak gini bisa ya kan. Terus kita cek X kurang dari Y. X sama dengan Y, itu kita X kurang dari Y dan X sama dengan Y. Kita X ini terus X lebih besar dari Y and X Y. X lebih dari Y dan X sama dengan Y. Kita else X kurang dari Y. Kita bisa kayak gini ya. Jadi kita coba run, apakah error. Oke, sorry, ini close dulu deh. Ya rapi. Kita coba ulang lagi. Jadi kita masukkan X dulu. Kita mau coba tes 5. Lalu kita mau tes
Y-nya berapa? Y-nya misal kita, oh ini ke bawah ya, sorry. Mungkin lebih rapi lagi, gini deh. Print Y, terus kita koma, N sama dengan. Gunanya N di sini buat apa ya kan? N ini di sini itu buat, karena print itu secara otomatis ngeprint baris baru lagi. Jadi dengan pakai N gini kita ngasih tahu komputer bahwa jangan mulai dari baris baru lagi. Kita pakai baris yang sebelumnya. Jadi contoh kita coba run. X-nya kita coba 5 ya kan. Y-nya kita coba, ini kan Y-nya kursornya sekarang dia ada di baris Y sini kan. Harusnya tadi di bawah, tapi sekarang bisa kita kasih di atas. Coba masukkan Y sama dengan 10 misalnya. Jawabannya X kurang dari Y. Kenapa? Kenapa kok jawabannya ini? Oh, sorry. Ini ada kekurangan lagi ya. Kita harusnya pakai elif aja deh. Elif X kurang dari Y. Terus else-nya print X lebih dari Y. Ini lebih bagus lagi sih. Ini lebih pas ini ya. Jadi pasti valid lah ya datanya. Ini 5, ini 10. X kurang dari Y. Jadi yang dijalanin baris 9 elif X kurang dari Y. Loh, kenapa baris 5 enggak? Balik lagi kayak yang kemarin. Kita sudah pelajari tentang operator. Kalau ada operator N, kedua kondisi harus true. Baru bagian bawah ini dijalanin. Kan? Terus kita coba cek elif, karena if-nya salah. Kita coba cek elif, X lebih dari Y. Wah, salah dong. Udah otomatis salah itu. Pasti hasilnya false. Nggak perlu dicek yang N belakangnya, pasti udah false. Terus kita cek elif X kurang dari Y. 5 kurang dari 10. Wah, bener nih. Ini langsung dijalanin. Nggak perlu cek yang else bawahnya. Oke, terus kita coba run lagi. Kita coba ganti. Misalnya 8. Y-nya 4. X lebih dari Y. Di sini logikanya kita cari dulu dari if, pengecekan dari atas ya. If X kurang dari Y, X itu 8, Y itu 4, X itu lebih besar dari Y kan. Maka secara otomatis ini udah langsung salah ya kan, operasi yang ini. Gak perlu cek yang belakang, ini udah salah, gak bakal dijalanin. Terus kita cek elif, X lebih besar dari Y. Bener nih, 8 lebih besar dari 4. Kita cek lagi bawahnya, X sama dengan Y. 8 sama dengan 8 equal to Y. Enggak kan, salah ya. Terus kita next. Jadi ini enggak dilakuin. Kita next. Elif X kurang dari Y. 8 kurang dari 4. Salah ya, berarti enggak dilakuin. Nah, di sini adalah akhir dari programnya, else, akhir pencabangan. Dimana enggak ada parameternya. Jadi kalau di atas ini semua tadi salah, pasti else bener kan. Nah, otomatis X-nya dijalanin. X lebih dari Y, outputnya sama ya kan. Sama yang seperti kita harapkan. Lalu kita coba lagi, misalnya if-nya tadi belum dilakuin. Misalnya kita 5, ini 5. X lebih dari Y. Nah, kenapa ini dijalani juga? Karena X kurang dari Y. Enggak kan, ini sama dengan ya. Jadi yang benar itu cuma bagian X sama dengan Y. X sama dengan Y benar. Tapi yang di bagian belakang sini, ya di depan, sorry, itu salah ya kan. Jadi nggak akan dilakuin. Kecuali kita pakai ini sama dengan ya. Tambahin sama dengan ini pasti dijalankan yang if. 5. X kurang dari Y dan X sama dengan Y. Karena ya ini kondisinya benar semua ya. Ini ada sama dengannya, sama dengannya benar. Jadi seperti itu ya. Intinya percabangan seperti itu untuk penggunaan if, elif, dan else. Oke, sekian dari saya untuk video chapter branching chapter 6 ini. Kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya yaitu looping. Sekian dan terima kasih.